Shalom, saya Efrosina Tesanika Terburi dengan NPM 2040704026 dari Prodi S1 Kebidanan Lokal A1 Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Borneo Tarakan. Saat ini saya akan menjelaskan tentang materi bab 4, yaitu Yesus Kristus. Jadi, sumber utama untuk mengenal Yesus Kristus, hidup dan karya penyelamatannya adalah kitab suci dan tradisi gereja. Siapa itu Yesus? Menurut kita para umat Kristiani, Yesus itu adalah putra Allah. Yesus adalah Mesias dan Yesus adalah juru selamat. Nah, bagaimana dengan menurut kitab Perjanjian Lama dan kitab Perjanjian Baru? Pada kitab Perjanjian Lama itu mengungkapkan janji keselamatan Allah kepada bangsa Israel bahwa akan datang seorang utusan Allah yang membebaskan manusia dari penderitaan. Nah, jadi inilah yang mengungkapkan janji keselamatan Allah kepada bangsa Israel. Bagaimana dengan kitab Perjanjian Baru? Nah, pada kitab Perjanjian Baru ini menceritakan tentang Yesus Kristus. Nah, dari Injil-Injil inilah yang menceritakan tentang Yesus Kristus. Nah, bagaimana hubungan kitab Perjanjian Lama dan kitab Perjanjian Baru? Pada kitab Perjanjian Lama, itu yang pertama, dalam kitab Perjanjian Lama itu tidak pernah dibatalkan. Karena apa? Karena kitab Perjanjian Lama itu adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kitab suci. Nah, bukunya ini diilhami secara ilahi dan tetap memiliki nilai. Nah, yang kedua, kitab Perjanjian Lama itu memaparkan cara pendidikan ilahi yang sejati. Nah, dalam kitab ini itu mengungkapkan bahwa kesadaran hidup akan Allah yang mencantumkan ajaran-ajaran yang luhur tentang Allah, serta kebijakannya yang menyelamatkan tentang kehidupan manusia, doa-doa yang menakjubkan. Nah, dalam kitab Perjanjian Lama ini, itu Allah mengajarkan kita tentang kehidupan manusia dan doa-doa yang menakjubkan. Nah, dari doa-doa itulah kita dapat dengan doa-doa itulah kita dapat diselamatkan dari penderitaan. Nah, terus yang ketiga itu tata keselamatan Perjanjian Lama menyiapkan kedatangan Kristus penebus seluruh dunia. Nah, kalau kitab Perjanjian Baru, kitab Perjanjian Baru itu tema sentralnya ialah Yesus Kristus, Putra Allah yang menjadi manusia, karyanya, ajarannya, kesengsaraannya, dan pemuliaannya, begitu pula awal gereja di bawah bimbingan Roh Kudus. Terus yang kedua, kehidupan dan kegiatan mengajar Yesus. Nah, dalam kitab Perjanjian Baru ini itu menceritakan tentang kehidupan dan kegiatan mengajar Yesus. Begitupun juga tradisi-tradisi lisan. Bagaimana situasi Palestina pada zaman Yesus? Nah, inilah bentuk peta dari Palestina. Terbagi menjadi Yudea, Galilea, dan Samaria. Kita lihat yang Yudea. Nah, Yudea merupakan daerah pegunungan yang terletak di sekitar Yerusalem dan Bait Allah. Situasi sosial masyarakat Palestina itu terbagi dalam kelas-kelas. Di daerah perdesaan terdapat 3 kelas atau kelompok sosial. Tuan tanah besar, atau biasanya mereka tidak tinggal di lahan mereka, pemilik tanah kecil, pengrajin, kaum buruh, dan budak. Di daerah perkotaan terdapat 3 lapisan masyarakat. Yang tergolong dalam lapisan tertinggi ialah kaum aristokrat, imam, dan awam. Dalam lapisan tertinggi terdapat juga pedagang-pedagang besar dan penjabat-penjabat tinggi. Disusul kelas menengah bawah yang terdiri dari para pengrajin, pejabat-pejabat rendah, awam atau iman, dan kaum Lewi. Dengan apa saja sih Yesus mewartakan kerajaan Allah? Nah, Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui tindakan dan mujizat. Yesus bukan saja berbicara tentang kerajaan Allah, tetapi juga memberi kesaksian tentang kerajaan Allah dengan tindakan-tindakannya. Ada kesatuan antara sabda dan karyanya. Tindakan Yesus menyatakan kerajaan Allah. Kerajaan Allah yang diwartakan oleh Yesus tidak ditunjukkan pada kelompok atau golongan tertentu, tetapi ditunjukkan untuk
semua orang. Ia merangkul semua orang untuk semua orang baik maupun yang jahat agar dapat merasakan keselamatan. Baik, itu saja penjelasan saya dari materi bab 4. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Terima kasih, shalom dan selamat malam. Lahan daerah ini agak gersang dan kering. Di sini dibudidayakan buah zaitun dan lain-lainnya. Sedangkan peternakan kambing dan domba merupakan kegiatan yang tersebar luas. Penduduknya selain petani, gerapan, dan gembala adalah buruh-buruh di Yerusalem dan kaum elit di kota-kota, khususnya kota Yerusalem. Penduduk Yudea menganggap dirinya orang Yahudi asli. Yudea, khususnya Yerusalem dan Bait Allah, adalah pusat agama, pusat kehidupan politik, ekonomi, dan budaya pada umumnya. Nah, terus itu Galilea. Nah, pada Galilea ini, daerah ini merupakan bentangan lahan yang subur dan merupakan tanah yang luas untuk tanaman jagung dan peternakan besar. Di daerah ini terdapat 2 rute perdagangan, 1 Damsyik menuju ke laut dan 2 dari Damsyik ke Yerusalem. Pedagang-pedagang asing mempunyai pengaruh besar di daerah ini. Hal ini menjadi salah satu ciri Galilea, yaitu terkenal sebagai daerah dengan budaya campuran. Oleh orang-orang Yahudi di Yudea, mereka dianggap orang-orang udik. Selanjutnya ada Samaria. Samaria adalah wilayah yang terletak antara Yudea dan Galilea. Penduduknya berdarah campuran. Orang-orang Yahudi sudah berbaur dan menikah campur dengan penduduk asli dan penduduk sekitar. Oleh orang-orang Yudea, mereka dianggap tidak murni Yahudi lagi. Mereka dianggap setengah kafir dan selalu dilecehkan oleh orang-orang yang menganggap dirinya masih murni. Pada perayaan keagamaan Yahudi, mereka tidak lagi pergi ke Yerusalem. Nah, atau ingat akan kisah-kisah Injil yang menceritakan orang-orang Samaria selalu diremehkan oleh bangsa Yahudi, tetapi selalu ditokohkan oleh Yesus. Nah, terus bagaimana sih situasi politik, ekonomi, dan sosial di Palestina pada zaman Yesus? Nah, kalau di situasi politik, setelah masa pembuangan Israel di Babilonia, 6 abad sebelum Yesus, Palestina nunduk kepada kerajaan Persia, Yunani, dan kekaisaran Romawi. Secara internal, masyarakat Palestina dikuasai oleh raja-raja dan penjabat boneka yang ditunjuk oleh penguasa Roma. Selain penjabat boneka itu, masih ada kelas pemilik tanah yang kaya raya dan kaum rohaniwan kelas tinggi yang suka menindas rakyat demi kepentingan dan kedudukan mereka. Golongan-golongan ini sering memihak penjajah supaya mereka itu tidak kehilangan hak istimewa atau nama baik di depan penjajah, karena Roma mempunyai kekuasaan mencabut hak milik seseorang. Nah, kalau situasi ekonominya, penduduk desa biasanya memiliki lahan-lahan kecil saja yang menghasilkan hasil pertanian. Sebagian besar tanah dikuasai oleh para tuan tanah yang tinggal di kota-kota. Lahan luas yang terdapat di Galilea dipergunakan untuk menanam jagung serta peternakan besar yang secara tidak langsung dikuasai oleh para tuan tanah yang tinggal di kota-kota yang bergerak dalam bidang ekonomi kota serta perdagangan internasional. Rakyat kebanyakan menjadi penggarap atau gembala. Nah, kalau situasi